Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel aku ya teman-teman, di channel aku Atin Adeva. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalaman kepada kalian. Ini bukan apa-apa ya teman-teman. Ya, jadi aku mau berbagi pengalaman yang pernah aku alamin dulu waktu aku di tahun 2015. Jadi pas di tahun 2015 itu aku pernah ngalamin sakit ya, termasuk sakit yang ini ya, bahaya lumayan bahaya lah ya teman-teman. Jadi aku itu sakit TB paru. Jadi gini awal ceritanya, kan aku kerjanya itu di garmen itunya apa sih, kain kayak gitu. Jadi mungkin karena banyak debu, terus juga sering kerja malam juga, mungkin karena angin malam juga kan nggak baik ya buat kesehatan gitu. Jadi waktu itu mungkin ada ya gejala-gejala awalnya. Jadi pas awalnya itu aku udah ngerasain yang batuk nyampe berbulan-bulan yang nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Kadang 2 minggu aku itu batuk, nanti paling seminggu sembuh, nanti batuk lagi kayak gitu. Nyampe mungkin ada 4 bulanan, kalau enggak ya 5 bulanan lah kayak gitu. Tapi karena aku emang dari dulu ya itu alhamdulillahnya kan nggak pernah sakit keras kayak gitu. Paling sakit juga cuma paling pilek udah gitu, cuma sebentar. Dan itu tuh pas udah batuk-batuk itu pas bulan Januari 2015. Aku itu pas lagi banyak-banyaknya kerjaan, terus nyampe sering ngelembur, terus masuk maghrib, pulang subuh kayak gitu. Dan itu tuh udah berjalan seminggu, terus mau seminggu lagi kerja malam. Dan pas mau jalan yang kedua minggunya itu aku kerja malam, aku itu batuk yang serak, udah nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa ngomong kayak gitu. Dan kalau nggak salah pas hari Senin aku itu ke puskesmas yang dekat sini. Aku itu udah kesana diperiksa sama dokter, dan dokternya bilang ini apa ya, kayaknya ada gangguan di apa sih, paru-paru kayak gitu. Jadi aku tuh disuruh ronsen. Dan pada saat itu aku itu langsung panik ya, karena emang sebelumnya aku nggak pernah sakit, dan sekalinya sakit langsung sakit yang kayak gini. Aduh ya Allah. Udah gitu aku itu kepikiran terus. Dan malamnya itu kan pas aku masuk kerja malam, dan akhirnya aku masuk aja kerja, dan itu masuk jam 6, terus jam 7, jam 8 itu aku udah demam, panas banget, tinggi panasnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan gak ngelanjutin kerja. Pulang,
dan pulang itu aduh pikirannya udah kemana-mana ya teman-teman, udah nangis-nangis, udah segala macem. Dan terus besoknya, keesokan harinya aku itu dianterin sama teman aku ya, baik banget teman aku, berdua baru pulang kerja malam, subuh-subuh langsung ke aku dan langsung nganterin aku ke dokter. Ada dokter di sana, dan di sana aku udah diperiksa, terus disuruh ronsen ke rumah sakit. Dan akhirnya di situ aku itu posisi nggak bawa uang, dan akhirnya kita bertiga sama teman aku yang dua itu pokoknya ke rumah sakit. Terus bayarnya berapa, patungan dulu sama teman aku, dan udah di ronsen, pulang jam 8 udah, dan hasilnya itu jam berapa ya, sore kalau nggak salah. Jadi sore aku itu kesana lagi, terus udah ngambil hasil ronsenan itu, aku langsung balik lagi ke dokter yang tadi pagi aku datengin. Terus di situ aku dijelasin, oh ya ini tuh di paru-parunya itu ada ada bercaknya, adalah kayak gitulah putih-putih, aku juga nggak tahu itu apa sih namanya, kayak gitu. Intinya mah udah parah lah, harus diobatin. Udah dari situ akhirnya aku dikasih tahu sama dokter itu untuk berobat ke rumah sakit yang khusus paru. Dan itu tuh dari aku itu jauh banget, jauh lah, tapi karena aku punya BPJS, tapi vaskesnya di puskesmas. Jadi aku memutusin untuk ngelanjutin berobatnya itu di puskesmas. Dan esokan harinya aku ke puskesmas, dicek segala macam, cek dahak, cek darah, udah segala macam. Dan terus aku langsung dikasih obat, dan obat itu obatnya gede-gede banget, warnanya merah, menakutkan banget ya. Dan itu tuh harus aku minum setiap hari, dan nggak boleh telat satu hari pun, jadi harus terus minum. Rencananya dari awal aku tuh berobat yang 6 bulan. Kalau misalkan 6 bulan masih belum bersih, harus nambah lagi 3 bulan jadi 9 bulan. Setelah aku berobat, konsumsi obat itu tiap hari, awal-awalnya sih emang ada mual kayak gitulah, pokoknya nggak enak banget. Dan akhirnya aku udah konsumsi obat itu yang warna merah-merah itu selama 3 bulan. Terus aku ronsen lagi hasilnya gimana, dan terus berlanjut nyampe 6 bulan. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman, di tempat kerja aku itu atasan aku itu baik-baik banget. Jadi tiap aku misalkan mau ngambil obat, mau periksa ke dokter kayak gitu, aku selalu izin, dan kadang izin ngambil obat dulu, nanti baru masuk kerja. Alhamdulillah selalu dibolehin. Dan
selama 6 bulan itu aku pasti absen terus, maksudnya kalau nggak sehari 2 hari dalam sebulan itu pasti ada. Dan aku juga apa ya selalu disaranin suruh minum susu ya biar tetap ini buat asupan gizinya ya kayak gitu. Karena aku itu waktu pertama sakit itu aku itu langsung tuh berat badan itu langsung turun drastis, langsung turun 5 kilo. Aduh, dan itu udah pucat banget pokoknya. Dan kadang suka berpikir ya Allah, masih banyak apa sih keinginan aku, masih banyak cita-cita aku, belum bisa ngebahagiain orang tua kayak gitu-gitu. Aduh, sedih pokoknya. Tapi ya dengan berjalannya waktu udah berobat selama 6 bulan, tapi pas udah 3 bulan itu nyampe 6 bulan itu obatnya ganti, jadi bukan yang warna merah itu ya, ganti udah yang kecil-kecil, tapi tetap harus diminumnya teratur. Kalau soalnya kalau nggak teratur kita itu harus ngulang lagi dari awal, dan apa ya, bakterinya itu jadi semakin apa sih namanya ya, semakin ganas gitu ya. Jadi pokoknya mah jadi makin inilah bakterinya itu makin kuat. Jadi kita itu harus benar-benar mengonsumsi obatnya itu tepat waktu banget. Dan itu juga butuh banget dukungan dari ya orang-orang terdekat, dari keluarga kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian yang sedang sakit TB paru, kalian itu jangan ini apa sih, jangan memaksakan ya. Jadi misalkan cuacanya lagi dingin kayak gitu, atau misalkan udah sore, pokoknya udah jam 5 itu kalian misalkan kalian itu nggak boleh mandi pakai air dingin, jadi kalian harus mandi juga pakai air hangat. Kalau misalkan udah kerasa dingin itu biasanya kan dada itu rasanya itu sakit banget kalau aku gitu. Jadi diusahain mandi juga pakai air hangat, terus jangan mandi malam kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan kena yang dingin-dingin kayak gitu. Kalian itu harus sering-sering inilah kena apa sih, sinar matahari kayak gitu. Apalagi matahari pas pagi-pagi hari itu sangat bagus buat kesehatan. Terus jangan berdiam di rumah terus, kalau bisa jalan-jalan pagi kayak gitu, cari udara yang segar. Terus di tempat-tempat dingin kayak di AC kayak gitu, itu juga sangat berpengaruh ya. Dan sebenarnya itu juga emang penyakit yang apa ya, termasuk yang mematikan gitu penyakitnya. Tapi kalau kita misalkan benar-benar kita positive thinking ya, kita berpikirnya itu positif, kita pasti sembuh. Dan kita minum obatnya juga teratur kayak gitu, kita pasti sembuh gitu. Dan kita juga makannya harus bersih, terus
nggak boleh jajan sembarangan, kayak gitu-gitulah. Terus selalu pakai masker ya. Terus minum atau makan itu juga jangan barengan sama orang lain, karena ya bisa menular sih, tapi menularnya bukan karena kita sentuhan terus menular kayak gitu, itu enggak. Yang penting kita tetap pakai masker, terus makan minum kita jangan barengan sama orang lain kayak gitu. Terus pas aku udah ngejalanin 6 bulan itu, aku ronsen lagi, dan setelah ronsen aku untuk meyakinkan ya, aku bawa ke puskesmas. Tapi kata dokter yang di puskesmas, iya emang udah bersih, udah sembuh gitu, tapi aku itu kayak yang belum yakin. Maksudnya belum yakin itu pengen nanya lagi ke dokter yang waktu dulu aku datengin pas pertama kali aku berobat. Aku nanya ke dokter itu, tapi katanya masih belum bersih kayak gitu. Jadi terus aku disaranin ke rumah sakit yang ada di Bandung, jauh banget di sana. Ya emang aku tinggal di Bandung waktu itu, dan karena aku kerja di sini merantau ya teman-teman. Aku di Bandung itu ada rumah sakit yang khusus paru itu di kalau nggak salah di Cimbeluit sama di Cibadak ya. Dan akhirnya aku mencoba ke rumah sakit yang ada di Cibadak, dan di rumah sakit yang ada di Cibadak itu aku biasa kayak gitu ya, dikasih obat lagi, tes dahak kayak gitu-gitu selama berapa ya, 2 bulan iya 2 bulan. Terus aku yang terakhir itu ronsen lagi dan periksa dahak segala macam udah. Dan waktu terakhir mah dahaknya udah nggak bisa keluar ya, karena alhamdulillah udah sembuh kayak gitu. Udah di sana udah diperiksa sama dokter, oh ya ini udah sembuh, udah bersih. Jadi terus aku periksa segala macam, konsultasi sama dokter, terus akhirnya dikasih surat kalau misalkan aku itu udah memang benar-benar sembuh, dan aku langsung kasihin surat itu ke tempat kerja aku buat ini ke HRD-nya kalau aku alhamdulillah udah sembuh. Dan alhamdulillah itu dari tahun 2015 awal, dan aku berobatnya ya, pengobatan nyampai kalau nggak salah bulan Oktober gitu ya. Dan alhamdulillah nyampe sekarang udah tahun 2020, aku udah nikah, alhamdulillah udah punya anak juga ya. Dan mungkin sekarang buat kalian yang mungkin sakit kayak gini, TB paru, kalian jangan banyak pikiran. Yang penting kalian tetap minum obatnya itu teratur, makannya teratur, makan yang sehat, dan harus berpikirnya yang positif. Insya Allah pasti kalian sembuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit pengalaman aku tentang penyakit aku dulu ya. Mudah-mudahan buat kalian yang
mungkin sekarang lagi sakit, cepet sembuh dan tetap semangat. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehat selalu buat kalian ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.